Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini edisi Senin 23 Maret 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Naso Sabita, inilah berita selengkapnya. Petugas Bandara Silangit gagalkan pengiriman 2 kg sabu. Bus pariwisata terguling di Jalan Lintas Sumatera Batubara. Korban bencana alam banjir bandang rayakan lebaran di rumah hunian sementara. Seorang calon penumpang pesawat Bandara Silangit tujuan Jakarta diamankan pihak bandara karena diketahui membawa narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Kurir mengakui aksinya telah dilakukan 5 kali dan 4 kali sebelum lolos tanpa hambatan. Pelaku yakni berinisial AAA, 21 tahun, merupakan warga Kabupaten Aceh. Menurut pihak Bandara Silangit, penangkapan dilakukan pada Kamis lalu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat pelaku hendak melakukan check-in untuk naik pesawat tujuan Jakarta. Kepada pihak kepolisian, pelaku mengaku telah 4 kali pernah meloloskan sabu seberat 2 kg pada pengiriman pertama, 2 kg kedua, 1,7 kg pada pengiriman ketiga, serta 1 kg pada pengiriman keempat sebelumnya. Namun upaya kelima pelaku untuk menyelundupkan sabu seberat 2 kg gagal setelah petugas mencurigai gerak-geraknya. Kecurigaannya tersebut berujung pada penangkapan pelaku beserta barang bukti. Pelaku juga mengaku tak hanya melalui Bandara Silangit, bahkan pelaku pernah berhasil mengirimkan narkoba seberat 1,3 kg ke Jakarta melalui Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, sabu yang diedarkan tersebut diduga berasal dari jaringan Aceh. Terkait adanya penangkapan tersebut, menurut Kapolres Taput AKBP Ernest Sitinjak, selain telah menahan pelaku beserta barang bukti, saat ini petugas kepolisian masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk mengidentifikasi pemesan di Jakarta serta pihak yang berperan sebagai pengirim dari Medan dan Aceh. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 kg di Bandara Internasional Kuala Namu. Selain narkoba, petugas juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai kurir. 2 pelaku yang diamankan yakni MF dan FN. Keduanya ditangkap saat hendak terbang dengan membawa sabu yang rencananya akan dikirim ke Lombok. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi mengungkapkan bahwa para pelaku diduga memanfaatkan momentum arus mudik Lebaran untuk melancarkan aksinya. Kasus ini bermula pada laporan petugas Afsek Bandara Kuala Namu yang mencurigai 2 penumpang pesawat. Setelah menerima informasi tersebut, petugas Distre Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan. Pemeriksaan menggunakan X-ray mengungkap keberadaan narkoba yang disembunyikan secara rapi di dalam jenis celana jeans yang dikenakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang pria berinisial JB di Aceh. Mereka dijanjikan imbalan sebesar 140 juta rupiah jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut ke Lombok. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkapkan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Modusnya adalah 2 kg itu dikemas dalam bentuk menjadi 8 bagian, kemudian dibuat setipis mungkin, kemudian diselipkan di baju celana jeans, kemudian melalui bandara menggunakan 2 koper. Tujuan tersangka yaitu menuju ke NTB, Lombok NTB. Pemirsa, 1 unit bus pariwisata menabrak pagar jembatan dan terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus pariwisata ini terjadi di Jalinsum, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Senin pagi. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Setibanya di lokasi kejadian yang merupakan jalan menikung, bus mendadak oleng ke kiri dan menabrak pagar jembatan. Kemudian terguling ke saluran irigasi dan beruntungnya saat kejadian bus sedang tidak membawa penumpang. Sementara supir dan kenek bus hanya mengalami luka ringan. 2 unit truk derek diturunkan untuk mengevakuasi bus. Dalam
Dalam proses evakuasi yang berlangsung lama menyebabkan kemacetan hingga beberapa kilometer, sehingga polisi memperlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas. Sejumlah kecelakaan lalu lintas mewarnai arus mudik dan arus balik lebaran di wilayah Batubara, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan korban jiwa. Para pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu, sebab jalan lintas Sumatera di Batubara selama ini rawan kecelakaan. Pemirsa, tim identifikasi dan forensik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggelar serangkaian prarekonstruksi yang dilakukan oleh para pelaku dalam kasus penemuan jasad dalam box kontainer yang menghebohkan warga Kota Medan beberapa waktu lalu. Prarekonstruksi kasus penemuan jasad dalam box kontainer yang menggelegarkan warga Kota Medan beberapa waktu lalu digelar oleh tim identifikasi dan forensik Satreskrim Polrestabes Medan di salah satu lokasi tempat kejadian perkara. Sebanyak 48 adegan prarekonstruksi diperagakan oleh para tersangka yang telah diamankan oleh petugas. Lokasi yang digelar prarekonstruksi ini yakni di sebuah tempat penginapan di kawasan Jalan Menteng 7 Panglima Denai sebagai lokasi awal terjadinya tindakan kekerasan dilakukan oleh para tersangka terhadap korban sebelumnya, dan jasad korban dibuang menggunakan box anti kontainer di bantara Sungai Denai. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Jinkal Vinjen Simanjuntak menyebut adegan prarekonstruksi ini dilakukan para tersangka guna mencocokkan peristiwa yang terjadi di lapangan dalam kasus ini dengan keterangan para tersangka di berita acara pemeriksaan saat dilakukan wawancara pemeriksaan oleh penyidik. Dengan maksud untuk mencocokkan apa hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Maka itu penyidik ingin mengkonfirmasi, mengafirmasi dengan keterangan-keterangan para saksi, dengan keterangan-keterangan tersangka, dicocokkan untuk kita lakukan prarekonstruksi. Kecocokan adegan prarekonstruksi dengan keterangan para tersangka di dalam BAP dapat menentukan keputusan hakim serta penerapan pasal disangkakan pada saat di persidangan nantinya. Hal ini menjadi inti daripada pentingnya dilakukan prarekonstruksi dalam kasus tindak pidana. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Angkasa Pura Aviasi mencatat kinerja operasional Bandar Udara Internasional Kuala Namu selama periode posko angkutan Lebaran 2026 menunjukkan tren yang positif dan stabil dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan data operasional periode 13 sampai dengan 21 Maret 2026, total realisasi penerbangan mencapai 1.464 pergerakan dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 1.464 pergerakan. Hal ini mencerminkan stabilitas operasional selama periode angkutan Lebaran. Pergerakan penumpang tercatat sebesar 208.030 penumpang. Capaian ini juga memperlihatkan tingkat pemulihan yang kuat dengan realisasi mencapai 100% lebih dibandingkan kondisi tahun 2019 atau periode sebelum pandemi. Sementara di sisi kargo, realisasi tahun 2026 tercatat sebesar 1.295 ton. Secara umum, kinerja kargo masih berada pada jalur pemulihan yang baik dengan tingkat recovery mencapai 139,5% terhadap capaian tahun 2019. Mendandakan aktivitas logistik tetap terjaga selama periode Lebaran, secara operasional tingkat utilisasi bandara menunjukkan performa yang solid untuk realisasi penerbangan mencapai 94,8% dari total jadwal penerbangan. Sementara pergerakan penumpang mencapai 88,4% dari kapasitas kursi tersedia. Adapun top 5 destinasi dari Bandara Kuala Namu meliputi Jakarta, Kuala Lumpur, Penang, Batam, dan Singapura. PLT Director of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Sri Cahyono menyampaikan capaian tersebut mencerminkan tren pemulihan transportasi udara yang terus berlanjut. Trafik angkutan Lebaran tahun ini menunjukkan kinerja yang baik dan stabil. Dedi juga menyampaikan proyeksi arus balik dan perkiraan mencapai puncaknya pada 29 Maret 2026 dengan estimasi pergerakan penumpang mencapai 26.495 orang.
Situasi arus lalu lintas pada hari kedua Lebaran, tepatnya di kilometer 65 res area A, Teluk Mengkudu ramai lancar. Diharapkan kepada pengendara yang datang dari arah Medan menuju Parapat untuk tetap berhati-hati dan jika lelah bisa beristirahat sebelum sampai ke tujuan wisata ataupun bersilaturahmi ke tempat keluarga. Dari pantauan TVRI di lokasi res area A kilometer 65 tol Teluk Mengkudu Serdang Bedagai, saat ini situasi sudah ramai lancar pada hari kedua Lebaran. Terlihat volume kendaraan yang melintas dari arah Medan menuju Parapat sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Rata-rata dominan para pengguna jalan tol datang dari arah Medan akan menuju sejumlah objek wisata yang ada di Parapat dan Samosir. Tak banyak juga para pelaku pejalan akan mengunjungi rumah keluarga dalam rangka silaturahmi Lebaran. Perwira Pengendali Ibda Budi mengatakan kepada saat ini memang rata-rata pengendara singgah di res area ini untuk beristirahat sejenak. Serta tak banyak pula pengendara mengisi BBM di SPBU yang ada di res area tersebut. Petugas kepolisian terus menghimbau agar para pengguna jalan tol agar memarkirkan kendaraannya untuk tetap waspada dengan segala jenis tindak pidana pencurian. Diharapkan untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan. Selain itu, pelaku perjalanan juga dapat menikmati fasilitas jajanan UMKM serta pos pelayanan yang disediakan oleh petugas dan pihak Pertamina. Petugas menyampaikan agar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan hingga sampai tujuan dengan selamat. Pemirsa, Lebaran Idul Fitri 2026 memasuki hari kedua. Jalan penghubung Kabupaten Asahan Kota Tanjung Balai mengalami kemacetan panjang. Mirisnya kemacetan yang berlangsung lama tersebut tidak terlihat petugas kepolisian. Kemacetan panjang ini terjadi di jalan lintas Air Joman Tanjung Balai pada Minggu malam. Tumpukan kendaraan didominasi roda 4 dan roda 2 tersebut menggular hingga diperkirakan mencapai 6 km lebih. Pantauan kontributor TVRI Sumatera Utara di lokasi kecamatan Panjang itu terjadi lantaran meningkatkan volume kendaraan pada Idul Fitri dengan kondisi tikungan jembatan dan jalan yang sempit memicu antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi yang memperhatikan ini tidak terlihat ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas, padahal kemacetan telah terjadi sejak sore hingga malam hari. Para warga setempat terlihat berupaya mengatur lalu lintas dengan memperlakukan buka tutup jalan bagi kendaraan yang melintas agar dapat mengurangi kemacetan. Di tengah upaya optimalisasi penggunaan anggaran dampak efisiensi, pemerintah Kabupaten Dairi akan melakukan perbaikan masif terhadap jalan rusak yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Dairi. Rencana ini disampaikan langsung oleh Bupati Dairi Vigner Sinaga kepada wartawan usai meninjau pos pengaman Lebaran. Menurut Bupati Dairi Vigner Sinaga, terdapat dari 200 titik jalan rusak yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Dairi. Saat ini pihaknya telah mengumpulkan data-data dan informasi hingga akhir Maret mendatang untuk menetapkan prioritas perbaikan. Karena itu, Vigner Sinaga meminta dukungan masyarakat dan media untuk melaporkan titik-titik jalan yang paling parah. Mengacu pada kondisi keuangan daerah, Vigner menjelaskan bahwa dana perbaikan jalan ini tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana yang akan digunakan merupakan alokasi dari beberapa kementerian. Ruas jalan yang akan diperbaiki direncanakan mencapai rata-rata 6-8 km per kecamatan. Kita perbaiki jalan warisan rusak itu ya. Ada hampir 200 titik. Kemarin saya hari terakhir, jam terakhir, itu yang saya pimpin. Teman-teman media cek. Tolong yang paling parah harus semuanya. Kalau masih ada yang itu, tolong ya infokan ke kita. Tambah lagi tadi bonus jalan-jalan itu kita perbaiki April ini. Saat ini menurut Bupati, selama ia menjabat sudah ada 450 miliar anggaran dari pusat yang digiring untuk pembangunan di Kabupaten Dairi. Selain untuk perbaikan jalan, anggaran ini juga untuk perbaikan irigasi, termasuk untuk sekolah rakyat, alat pertanian, alat kesehatan, dan bantuan alat kerja untuk penyandang disabilitas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, para korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang hingga kini masih berada di rumah hunian sementara berukuran 5 kali 4 meter persegi yang mereka bangun secara mandiri. Kesulitan ekonomi pasca bencana membuat para korban tak bisa berbuat banyak untuk merayakan Lebaran kali ini, namun mereka tetap semangat dan jalin silaturahmi sesama warga di hari Idul Fitri ini. Para korban bencana di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka ini hanya merayakan Lebaran apa adanya karena faktor kondisi perkampungan yang masih porak-poranda serta melumpuhkan mata pencarian warga dan masih dihantui terjadinya banjir susulan karena hingga saat ini pembangunan tanggul permanen belum juga terrealisasi. Aulia, salah seorang ibu rumah tangga, mengatakan Lebaran kali ini penuh duka karena perayaan Lebaran sangat jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Apalagi ia bersama suami dan anaknya masih tinggal di rumah hunian sementara yang mereka bangun secara mandiri, menunggu selesai pembangunan rumah hunian tetap bagi mereka. Warga juga minta pemerintah agar segera menyelesaikan pembangunan tanggul aliran sungai menjadi permanen agar tidak terjadi banjir lagi ketika hujan turun. Pasti ada perbedaan apalagi kan di bulan November kemarin itu ada bencana banjir bandang, sangat berbeda. Kalau dulu terasa gimana ya, terasa lebih meriah. Kalau sekarang kan penuh duka. Kalau di sekarang ini kan tinggal di hunian begini Pak, tapi ini biaya sendiri nih Pak. Semoga kedepannya bisa segera terrealisasi, huniannya bisa segera terrealisasi oleh pemerintah. 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri 2026, aktivitas jual beli di sejumlah pasar tradisional di Kota Binjai normal. Warga mulai memadati pasar untuk membeli kebutuhan pokok, pakaian, hingga perhiasan. Di Pasar Tafib Binjai misalnya, tampak ratusan pembeli terlihat memenuhi lapak pedagang, tidak hanya sembako, tempat pemotongan ayam, penjual daging, hingga toko pakaian diskon ramai diserbu warga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Hamdani Hasibuan memberi keterangan di lain tempat bahwa ketersediaan bahan pokok masih aman dan harga relatif terkendali. Kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan inspeksi mendadak beberapa waktu lalu di sejumlah pasar guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Meski demikian, tim pengendalian inflasi daerah mencatat belum normalnya pasca kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan daging sapi yang sempat menyentuh harga Rp150.000 per kilogram. Pemerintah Kota Binjai menegaskan akan terus melakukan pemantauan rutin serta mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas agar dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemirsa, sebanyak 14 gudang milik Koperasi Merah Putih telah resmi dibangun di Kabupaten Toba. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung distribusi hasil produksi masyarakat. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kopringdak Toba, John Gultom, mengungkapkan bahwa pembangunan gudang tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat peran koperasi di daerah. John Gultom juga mengatakan sebanyak 14 gudang telah dibangun dan siap dimanfaatkan oleh koperasi maupun pelaku UMKM. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah Kabupaten Toba terhadap program ini sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan pengajuan sebanyak 71 usulan lahan yang berasal dari aset pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Usulan tersebut diajukan melalui aplikasi Simkopdes dan selanjutnya akan diverifikasi oleh PT Arginas. Hal ini sebagai bentuk komitmen penuh Pemkab Toba dalam mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih. John menambahkan Pemkab Toba berharap seluruh usulan lahan dapat lolos verifikasi sehingga pembangunan gudang bisa terus bertambah. Pembangunan gudang ini tidak hanya difokuskan pada penyimpanan hasil produksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pusat ekonomi baru di tengah masyarakat. Dengan dukungan lahan yang terus diusulkan, diharapkan jaringan pergunungan koperasi di Kabupaten Toba akan semakin luas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan gudang juga dinilai mampu mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Toba yang memastikan ketersediaan logistik yang lebih baik bagi pelaku usaha lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan pihak verifikator, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Toba. Kita selalu mensosialisasikannya ke masyarakat, terutama kepada koperasi dan kepada pemerintah desa sesuai dengan Impres nomor 17. Nah, itu di situ dinyatakan kalau lahan itu untuk pembangunan gerai Merah Putih ini bisa berasal dari lahan pemerintah desa, bisa dari lahan pemerintah kabupaten, itu barang milik daerah atau lahan milik pemerintah provinsi, dan atau hibah dari masyarakat bisa dihibahkan kepada koperasi atau pemerintah desa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 24 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang hari ini akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 24 Maret 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan. Sedangkan siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Nias Selatan. Untuk malam hari, cuaca masih berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Utara, Humbang Hasudutan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Sedangkan untuk dini hari secara umum di wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 13 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 98%, di mana angin terpantau bertiup dari barat ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Untuk titik panas berdasarkan hasil pantauan citra satelit 22 Maret terdapat 15 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Dairi, Karo, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, dan Simalungun. Demikian kami himbaukan kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan yang terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara. Dan juga karena terdapat daerah di Sumatera Utara yang memiliki suhu yang cukup tinggi dan titik panas, maka kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun meninggalkan api di lahan-lahan yang kering dan kosong sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Penyintas bencana di kawasan Huntara Batu Besuak, Kapalokoto, Kecamatan Pau, Kota Padang menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita dan kesederhanaan. Sejumlah warga fokus pada upaya pemulihan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir bulan November tahun 2025 yang lalu, berbagai percepatan pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait. Dan saat ini saya berada di kawasan hunian sementara di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Terlihat memang di sini, saudara, percepatan pembangunan hunian tetap saat ini tengah dilakukan dan juga dikebut, sehingganya diharapkan nantinya para penyintas bencana ini dapat segera mendapatkan hunian yang sehat dan juga layak untuk ditempati. Memang terpantau di lokasi ini, saudara, untuk menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah ini tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para penyintas bencana. Mereka saat ini memang sibuk untuk menyiapkan bagaimana percepatan pembangunan hunian tetap mereka bisa segera selesai, dan untuk persiapan Idul Fitri
kali ini memang mereka minim sekali, bahkan belum tahu mereka akan melakukan apa nantinya di momen Idul Fitri 1447 Hijriah. Suasana menyambut Idul Fitri di hunian sementara Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang terasa berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Warga penyintas bencana yang kini tinggal di lokasi tersebut tidak melakukan banyak persiapan untuk menyambut Hari Raya. Kondisi ini kontras dengan masa ketika mereka masih menempati rumah masing-masing. Menjelang Lebaran biasanya dipenuhi dengan aktivitas membersihkan rumah, menyiapkan makanan khas Lebaran hingga membeli pakaian baru. Saat ini terdapat 10 kepala keluarga yang menempati 10 unit huntara di kawasan Batu Busuk. Keterbatasan ruang serta kondisi pasca bencana membuat warga lebih fokus pada upaya bertahan dan memulihkan kehidupan sehari-hari. Dan saudara, ini salah satu huntara yang ada di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mengobrol lebih jauh dengan salah seorang penyintas bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir bulan November tahun 2025 yang lalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Permisi Uni. Dengan Uni siapa Uni? Lisa Ariantika. Dengan Uni Lisa. Uni Lisa, ini Uni sudah berapa lama nih tinggal di huntara ini? Udah 2 bulan lebih. Kalau biasanya untuk menyambut Idul Fitri ini biasanya yang dilakukan apa-apa aja sih nih, dan perbedaannya dengan setelah tinggal di huntara ini seperti apa? Bisa diceritakan ini? Oh, sebelum kejadian ini kami biasanya bersiap untuk Idul Fitri itu biasanya bikin kue lebaran atau mempersiapkan yang lainnya. Kan biasanya kami sholat Idul Fitri di musala yang terdekat. Tapi sekarang dengan keadaan yang berbeda mungkin tidak terlalu sama dengan keadaan setahun yang lalu. Ini nanti harapannya dan juga di momen Idul Fitri ini selaku penyintas bencana ini seperti apa sih nih harapannya untuk ke depan ini? Harapannya semoga keadaannya semoga cepat pulih dan kami bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa tinggal di huntap yang baru. Nih, terima kasih nih atas informasinya, dan tentu kita berharap dengan segera selesainya pembangunan hunian tetap akan membuat pemulihan pasca bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini, khususnya di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang ini bisa segera pulih. Demikian yang dapat kami laporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen terbaik untuk merajut rindu bagi para perantau. Selain rindu akan kampung halaman, masakan khas daerah asal pun kerap dirindukan. Pulang kampung atau mudik selalu menjadi tradisi rutin di tengah masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemudik biasanya bertolak dari rantau menuju kampung halaman, sembari memikul rindu di atas kepala dan ingatannya masing-masing. Tak terkecuali bagi Ambo Angka, laki-laki asal desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kini merantau ke kota Jakarta sejak tahun 2011. Bagi Ambo Angka, Lebaran adalah momen yang selalu ditunggu setiap tahunnya. Sebagai pembuka jalan menuju kampung dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Bersama keluarga besar, Ambo Angka pulang dari kota Jakarta menuju kampung halaman, menggunakan kendaraan roda 4 ke dermaga Nipah Panjang. Dilanjutkan menggunakan kapal pompong menuju dermaga Sungai Jeruk di Kecamatan Nipah Panjang. Selanjutnya kembali menggunakan kendaraan darat warga sekitar untuk sampai ke Kecamatan Sadu. Dari mana kita, Pak? Dari Sukajambat. Aslinya orang Sukajambat tapi dari Jakarta merantau. Oh, merantau Jakarta. Udah lama merantau, Pak? Udah 15 tahun. 15 tahun. Cuma tiap tahun pulang. Tiap pulang. Masakan yang paling rindu ya itu tadi berongkol sama beca itu. Berongkol ya? Iya. Kalau di sana kan nggak ada, Pak. Yo. Kalau bukan Rabu ini. Itu penyebab salah satu alasan kita pulang ya? Selain rindu pulang kampung halaman, Ambo Angka mengakui juga merindukan kue barongko dan bolu pecah buatan orang tuanya. Makanan tradisional khas Bugis tersebut jarang ditemukan di kota besar.
Makanan tersebut rasanya manis berbahan dasar pisang dengan bolu yang direndam gula merah. Ambo Angka menjadi satu dari banyaknya masyarakat yang merajut rindu dari rantau ke kampung halaman. Pada momen perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, diharapkan dapat menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Kliva TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama Idul Fitri, ratusan masyarakat memadati lapas kelas 2A Curup untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa pidana. Pihak lapas pun memberikan layanan khusus kunjungan selama 4 hari demi memberikan kesempatan kebersamaan di Hari Raya. Suasana hari pertama Idul Fitri dimanfaatkan ratusan masyarakat untuk mengunjungi keluarga mereka di Lapas Kelas 2A Curup pada Sabtu 21 Maret 2026. Pihak lapas memberlakukan layanan khusus selama momen Lebaran, berupa kunjungan tatap muka serta penitipan barang bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Curup David Rosehan menjelaskan layanan kunjungan dibuka selama 4 hari berturut-turut dengan 2 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 9 pagi hingga 12 siang dan sesi kedua dibuka pukul 1:30 hingga 4 sore. Pada momen ini pihak lapas memberikan kelonggaran bagi para pengunjung yang tidak hanya terbatas pada keluarga inti seperti hari biasanya. Pihak lapas menyediakan berbagai fasilitas penunjang agar proses kunjungan berjalan nyaman bagi pengunjung maupun warga binaan. Meski demikian tetap mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Layanan khusus ini diberikan agar para warga binaan tetap dapat merasakan suasana kebersamaan dan kehangatan Lebaran bersama keluarga. Lapas Curup mengadakan bukan kunjungan bagi warga binaan kami selama 4 hari berturut-turut. Jadi untuk sesi pertama itu dari jam 9 sampai dengan jam 12. Setelah itu dilanjutkan siangnya pada pukul 13.30 sampai dengan 16.00. Tentunya ini kita langsung karena menyangkut hari Idul Fitri, hari Lebaran, tentunya kita sedikit memberikan keleluasaan pada warga binaan untuk dibesuk. Berdasarkan pantauan sejak pagi hari, ratusan masyarakat terlihat memadati area Lapas Curup, bahkan sejumlah pengunjung tampak haru saat bertemu anggota keluarga mereka. Banyak cara yang dilakukan orang untuk menebar kebaikan, salah satunya dengan membagikan makanan di jalanan sebagai bentuk syukur dan berbagi antar sesama. Setiap manusia memang dianjurkan untuk peduli antar sesama, baik itu secara materi maupun perbuatan, terlebih kepada mereka yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Seperti yang dilakukan dua wanita, Tasya Nanda dan Feni Afrianti, yang memang setiap pekan mencoba berbagi makanan berupa nasi kotak dengan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berbagi nasi kotak ini telah dilakukan selama lebih kurang 1 tahun dengan dana dari sumbangan para donatur yang tidak tetap. Banyak alasan yang menggerakkan hati mereka untuk melakukan kebaikan ini. Salah satunya karena keduanya memang pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup ketika ada di posisi penerima nasi tersebut. Bahkan salah satu dari mereka pernah hanya memakan nasi dan garam untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi motivasi mereka melakukan kebaikan. Kegiatan ini sering mereka gelar setiap Jumat dengan jumlah nasi yang mereka bagi sekitar 20 hingga 25 kotak dan berkeliling Pekanbaru menggunakan sepeda motor. Tentu tidak asal membagi, mereka lebih fokus kepada orang yang dianggap membutuhkan seperti pekerja yang sudah tua, pemulung, dan pasukan kebersihan. Awalnya itu sih pribadi sendiri, kejadian pribadi sendiri, soalnya kita dulu ibaratnya udah
pernah merasakan gimana rasanya ya nggak makan atau seperti apa susah lah ibaratnya untuk makan sehari-hari. Makanya dari situ mulai coba lagi, apalagi kehidupan atau ekonomi kita udah mulai agak naik atau seperti apa. Ya udah kita akhirnya untuk mencoba untuk ikut dalam kegiatan ini. Pemirsa, demikianlah Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nasa Sabita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.